Kamu pergi sosial mana? Sosial itu sekolah. Jawabannya A kah? 不去，不去学校，我在家。对，我在家。对。你你什么时候回北京？ kamu bentar ya. 你什么时候回susah 北京？ itu kamu kapan pergi ke Beijing gitu kah? Bentar, Hui itu kembali dari Beijing. Kamu sama Xiao. Kamu kapan kembali dari Beijing gitu kan? Sama Xiao tuh iya kan? Xiao. Ibarat kata kapan gitu boleh kah? Iya, benar. Sama Xiao tuh kapan? Oke. Ini sama Xiao. Wah, ini baru kita bahas tentang minggu-minggu. Minggu depan itu udah tahu belum bahasa Mandarinnya apa? Belum. Bisa 下个星期 bisa 下个周末 atau 下周 udah intinya 下周 itu minggu depan artinya. Sebentar ya. Dibantu tulis dulu. 下周 kalau mau gampangnya 下周 ia 下 itu nada 2 nada 4. Mau Hanzi juga mau nggak? Ini Xia itu 4, Zhou nada 1, datar. Itu yang sebelahnya kayak bisa itu ada 4, itu maksudnya nada 4, Zhou itu 1, nada 1 ya. Nah, nggak apa-apa mau nulis dulu atau Angka 4 tuh untuk nada 4 sya. ya. Zhou. Zhou. Itu artinya apa? Zhou. Artinya minggu depan. kalau minggu ini, minggu lalu. Oke. Minggu lalu itu Shangzhou, mau panjangnya atau apa? Soalnya ada banyak banget nih. Kan minggu depan itu bisa ke Xingqi, Shangzhou, Shangzhou. Kalau minggu lalu bisa ke Xingqi, Shangzhou. Mau ambil salah satu aja? Iya boleh. Banyak sekali juga ya ternyata ya. Iya banyak, cuman yang tadi itu kan ada yang versi singkat, ada yang versi formal, ada yang versi yang sering dipakai. Iya sih. Sebentar. Shangzhou. Shang itu juga nada 4. Zhou nada 1. Ini minggu lalu artinya. Kalau minggu depan itu pakai sha, kalau minggu lalu yang berlalu itu pakai shang.
Sang. Sangzhou. Kalau minggu Kalau minggu ini, ini Zhezhou. Sebentar. Itu nada 4. Zhou tetap nada 1 ya, selalu sama. Minggu ini. Zhou. Zhezhou. Zhezhou. Sudah. Boleh lanjut kerjain yang tadi yang belum tadi nih sama soal Wei Beijing jawabannya iya. yang Dah. Apakah jujur dia aku nggak tahu jawabannya apa. Apa D kah? Xing Ji Wujian. betul. Oke. 中午你工作吗？ Bentar, Jungwu itu kan siang. Terus siang ini kamu Kungcuo tuh bekerja kan? bekerja. Oke. Siang ini kamu bekerja kah? Itu. Kungcuo ni xi tian lai pa. Keempat, 24. Ni Jungwu chu cepat ma. 吃饭吗？ Kamu siang ini pergi makan nasi kah? Gitu kan? Bentar, nih. B. 对，你中午吃饭吗？apa B？ Salah ya? 我不去，没有时间。benar kok. Oh iya kah? Artinya apa sih? Aku tidak pergi. 没有 itu apa? Melio, tidak ada. 时间 Tidak ada sekian itu apa? waktu. Tidak. Oh, Jadi aku nggak pergi karena nggak ada waktu. Oh. Sekian. Bentar ya, aku nyatet. Waktu. Oke, next. Tawei. Cukan Tian Ingma. Tawei. Tahu itu nama orang ya? Oh, Tawei. Ya, oke. Tapu Shangku. Ta bu xiang qu. Shangcu. Shangcu. Sebentar. Dia tidak pergi gitu kah? Iya, dia tidak ingin pergi.
Oke, ini boleh dipas sebentar. Nah, ada 点分手后名字前注 Cu itu apa cu? tinggal. Cu itu tinggal. Wait ya. Oh iya, cu itu tinggal. 我这个星期六回家. Aku artiin dulu ya. Aku Cai itu apa tuh Cai? Cai itu di. Oh, Cai itu di. Dui. Aku di rumah Wang Fang. Titik Ika Suci. Aku kembali nanti siang. Ya kah? Bentar ya, aku agak loading nih. Aku lama nih mikirnya. Apa-apa. Wang aja. Itu satu. Ike itu kan satu. Xingqi itu apa? Ingat gak? Xingqi itu hari. Hari. Bisakah pakai hari? Xingqi itu minggu. Oh, Xingqi itu minggu. Oh, dia bisa dua konteks ya. Kalau di depannya angka, itu baru 1 minggu. Tapi kalau di belakangnya angka, Xingqi-nya duluan itu hari Senin. Gitu. Kan Xingqi karena angka Xingqi, ingat aja itu 1 minggu. Tapi kalau Xingqi I-nya di belakang Xingqi itu Senin. Gitu. Oh, iya, bentar ya aku catat dulu ya. Iya. Kalau angkanya di depan Itu minggu. artinya minggu. Kalau angkanya di belakang artinya hari. Xingqi. Oke. Sah nih. Oh, cuy. Jadi apa nih jawabannya? Kira-kira. Cu. Oke, Tui. Cu. Lanjut Oke. nomor di bawahnya. Aku nih. Ini sama Shahao Yo Sejian ya kah? Sejian. 我们去看电影。你什么时候有时间？我们去看电影。电影 oke. Lanjut. 现在 itu wait ya. 现在 itu sekarang. Tunggu siang. Siang ini 点 现在中午12点点 ya kah? 现在中午12点，你去吃饭吗？Betul. Lanjut. Aku sekarang bekerja jam 12 dan Seven 去吃饭。吃饭。Seven, oke. Next. aku jam 8
Opa Tian. Kian Chai Cie. 潜在家， Ya. 我8天前在家。 Enggak sih tadi. Sebelum. Oh. Oh iya. Wait. Mana tuh? Terus dulu. Oh iya udah. Oke udah. Next. Sebentar. Nah, lanjut di bawah sini kah? Oh ya. Oke, sebelum itu kita Udah enggak. itu tadi. Ini kita rating. Oh, ratingnya ini boleh nih. Tulis. Ini sesuai urutan radikal. Oke. Itu angka kah? Angka 5 begini kah? Bentar. Bukan. Itu apa ini artinya? Yang ini tuh sambungan dari Cungwu. Bukan 5 ya, karena hancunya beda. Jadi perhatiin lagi. Iya. Kakak sering nonton Racin gak nih? Karena aku kerjanya ini minim hari libur, jadi aku Nggak, jarang ya? nggak punya waktu. Aku sukanya tidur. Tapi dulu waktu nonton ingat gak salah satu nama aktor yang paling di fans disuka gitu? Aku jarang banget nonton Dacin. Aku taunya malah drakor. Oh, drakor, iya drakor banyak sih. Iya, aku malah belum pernah jujur nonton Dacin. Oh. Tapi tuh pengen, soalnya kan kayak sekarang tuh kayak kita misalnya scroll TikTok atau apa tuh yang muncul tuh Dacin Yang gitu. potong-potong itu kan? Yang Betul. misalnya download APK apa Melolo, box apa gitu. Betul. Dan apa namanya? Kan aku agak tertarik kalau Dracinnya tuh yang dia tuh kerajaan-kerajaan gitu kan, masih tradisional Oh, gitu. kolosal kan pasti suka ya. Betul. Soalnya kan bajunya apanya tuh mereka cantik-cantik jadi kayak tertarik tapi tuh belum punya waktu buat nonton. Oh, lebih kultural gitu, lebih budaya banget gitu kan. Betul. Iya lagi. Padahal harusnya seru sambil belajar juga kan. Oh ya, kalau di kolosal itu biasanya dia kosakatanya bakal kosakata dinasti sih kerajaan. Kalau misalkan buat sehari-hari emang bagusnya modern gitu. Cuman buat hiburan nggak apa-apa sih nonton Oh, aja. beda kah mereka itunya? Mereka bahasanya beda kalau zaman kolosal sama modern. Makanya Dracin tuh kan dibagi dua tuh. Ada yang modern sama yang kolosal. Kalau aku kan nonton yang kolosal itu kan pasti ada kosakata yang mulia. Pisya itu kan yang mulia. Terus Oh, bahasanya lebih formal karena kan kita kayak menghadap ke raja ya, permaisuri oh apa kan betul sih. banyak ya. Jadi ya pasti Mm-mm. bakal condong ke dinasti sih. Cuman kalau kakaknya emang suka sejarah, kolosal, boleh coba didengar-dengar sekali itu.
Nanti sih Iya, kalau ada waktu sih pasti aku nonton. iya yang kolosal. Bagus sih emang. Sudah selesai. Oke. Nah ini pasang nih kan radikal ya, dipasangkan yang sesuai. Satu itu A, F, G, H. Yang dua berarti B, C, D, E. Oh, oh tuh. Oke, kita ke yang terakhir. Tanggung soalnya. Eh, oke. Kayak kan Ada kosakatanya tuh kayak, hah gimana tadi gitu-gitu. ya awalnya kok jadi ngasih. Ya, apa nah, Aduh takut deh ah. nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4 aman sih. Ya aman. Ya, stres sendiri. Aduh, 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 5, 6 aduh. itu udah susahnya susah banget. Readingnya juga udah gila. Kalau di reading HSK 5, 6 soalnya dia tuh sastra, sejarah banyaknya. Kemarin aku ketemu teks dia tuh kayak ngeceritain sejarah. Kan aku ada baca novel kerajaan Cina ya, salah satu novel Mm-mm. klasik, judulnya Tiga Kerajaan. Adalah itu terkenal nih sih. Terus dia munculin di soalnya gitu. Terus ada lagi sejarah kaligrafi, tokoh kaligrafer itu banyak. Sejarah kota Cinan juga ada. Banyak sih dia. Aku kira tuh kayak kita belajar Mandarin tuh ya belajar baca sama nulis gitu, sama kosakatanya gitu. Lah kalau udah sampai bisa belajar baca, nulis, kosakatanya, itu HSK 5, 6 tuh ngapain? Nah itu. Jadi gini loh. Cina itu menurut aku sebenarnya pintar. Karena kan kita HSK 1, 2, 3 kan kita belajar kosakata sehari-hari kan. Kita kosakata yang simpel-simpel Mm-mm. kan. Cuma nanti ketika HSK 5, 6 kita kan udah lebih bisa nih. Mandarinnya lebih oke nih. Mm-mm. Udah bisa baca Hanzi atau segala macam. Mereka itu Mm-mm. cari kesempatan untuk masukin sejarah mereka. Biar kita tuh tahu Mm. sejarah Cina itu gimana. Jadi karena dari HSK 5 itu aku tahu banyak banget peribahasa Cina yang sering dipakai. Yang pertama, yang kedua, mereka itu pinternya mereka masukin tokoh-tokoh sejarah yang dimana kalau kita baca kan kita jadi mengenal ya. Yang artinya mereka Oh, iya iya. Uh, memperkenalkan negara mereka sendiri gimana loh sejarah yang panjang. Karena dari HSK 5 itu aku baca China itu sejarahnya tuh panjang banget. Dinasti ada dinasti Zhou, U, Shu apa segala macam tuh banyak banget. Pokoknya banyak banget. Sampai oh ke iya. iya, betul. Sampai Ibarat kata kan lo mau belajar bahasa kita sekalian nih gue kasih apa belajar tentang negara kita gitunya gitu kan sejarahnya gitu. iya, iya, betul betul betul. Terus di salah satu teks kemarin, jadi kan China itu punya 4 novel sastra terkenal ya. Mm-mm. Salah satunya yang tadi aku baca tuh Tiga Kerajaan, Perang Tiga Kerajaan ya, sama Mm-mm. em, Perjalanan Kerasakti ke arah barat. Ke arah barat Wow, itu ada itu juga kah? Aku suka banget Kerasakti jujur. oh Itu iya, film kayak legendaris yang harus ditonton gitu kan. Ih, iya. seru banget. Itu ternyata beneran kah serius? Kukira cuma cerita film aja. Itu beneran sejarah kah? Em, Kalau
Berdasarkan catatan sejarah sih memang ada ya perjalanan ke arah barat. Maksudnya di zaman dulu tuh memang ada biksu, dia tuh mencari kebenaran ajaran agama Buddha ke arah barat. Barat itu maksudnya India ya, karena India itu kan Mm-mm. surganya agama Buddha Hindu kan. Itu awal mula tuh dari Iya, India. betul. Jadi Betul. biksunya tuh cari cara gimana bisa ke arah barat. Cuman masalah ada kerasakti atau enggaknya itu antara ditambah-tambahin atau memang bener ada, itu kita nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu. Cuman bisa aja memang ditambah-tambahin biar dramatis lah, biar bagus gitu, keren gitu kan. Ih, seru banget ternyata. Iya, dan dia itu kan akhirnya selain diangkat film, dia tuh masuk ke novel juga. Dan di novel ini dia lebih banyak banget. Ada jilid 1, 2, 3, 4 gitu. Berapa-berapa itu, ada banyak banget. Itu baru 2 novelnya. 2 novel lagi yang terkenal di Tiongkok, itu aku nggak tahu ya. Pokoknya dia itu setahu aku ada 3 atau 4 novel sastra yang udah legendaris di Tiongkok. Itu sih. Hmm. Iya. Ih, seru banget kalau udah bisa ya. Iya. Kalau udah bisa baca. Bener, kalau dia bisa baca tuh seru banget. Oke. Nah, oke sebentar nih. Nah, iya ini aku ketemu judulnya. Kan kalau perjalanan ke arah barat itu bahasa Mandarinnya Xiyouqi atau bahasa Inggrisnya Journey to the West. Terus kalau 3 kerajaan itu Romance of the Three Kingdoms. Itu namanya romance, itu bukan romantis ya maksudnya. Cuman Iya. dia kayak ibaratnya aja gitu. Nah, 2 lagi aku belum Hmm. pernah baca sih. Iya benar, 4 novel klasik besar Tiongkok namanya. Hmm. Iya, Oke, kalau oke. kakak suka baca novel sih boleh. Sebenarnya suka, cuman belum bisa baca. Iya, iya, iya. Pasti tulisannya Indonesia semua ya. Dia versi Indonesia. Oh, Dia ada oke. edisi bahasa Indonesia, ada banyak banget. Mm. Storytelling tuh. Terus aku tuh baca Hmm. kisah Pai Suchen itu siluman ular putih di kota Hangzhou. Oh, Pernah denger nggak? itu sering banget tuh itu lewat FYP atau lewat itu siluman apa ular putih kan? Iya, betul, betul. Wah, sering banget itu nggak di YouTube, nggak di TikTok. Banyak banget itu. Aku sudah Wah, sempat penasaran. Nah, itu yang aku maksud, yang pengen banget aku tonton tuh kayak itu sering banget lewat soalnya. hmm, bagus dong kalau sering lewat berarti udah pada tahu. Lewat-lewat doang, cuma kan aku nggak sampai ngeklik buat nonton. Oh iya, dia tuh ada sejarahnya lah. Cuman intinya itu si cewek ini nanti di akhir endingnya emang dia dikurung di sebuah pagoda. Dan pagoda itu masih ada di kota Hangzhou. Hangzhou itu dekat Shanghai deh intinya. Dia dekat Shanghai, dekat Hangzhou sama Nanjing. Jadi kalau misalkan Sam, kakak traveling nih ke sam, Shanghai, itu biasanya orang-orang tuh sekalian main ke Hangzhou, Suzhou karena deket gitu. Dan sampai sekarang kah? Itu cerita atau kayak legenda gitu? Berdasarkan buktinya sih ada ya. Dan pagodanya itu awalnya sempat sempat roboh, cuman dia di apa namanya diperbaikin lagi biar bisa jadi Oh, tempat wisata juga sih tapi intinya. udah nggak ada ular putihnya kan? Udah dong, udah nggak ada. Udah lama juga Oh. sih. Cuman kan memang itu tempat pagoda jadi suci lah apalah itu intinya. Banyak deh Hmm. wisatawan ke situ karena Hangzhou itu kotanya juga cantik. Banyak danaunya sih, terkenal dengan danaunya juga. Hmm, oke, Iya. oke. Eh, 第11课，现在几点？Lesson 11. The time
一、听力 1. Listening. 第一部分 Part 1. 第1到5题，听词或短语，判断对错。Kak, wait. Questions 1 to 5. Kenapa? Listen to the words or phrases. Aku harus buka soal juga dong. Oh iya, nggak apa-apa ulang lagi. Ini juga example kok. Ulang lagi. Oke, wait. 第11课，现在几点？ Lesson 11. What's the time now? 一、听力 1. Listening. 第一部分， Part 1. 第1到5题，听词或短语，判断对错。 Questions 1 to 5. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如， Example, 很高兴 very happy, 看电影， to see a movie, 一、吃饭。吃饭。 2. 看电影。看电影。 Wait, 3. Kak, ini soalnya 9 mana? 点。 Soalnya mana? Yang Bab 11 part part 1. Ini emang 2. part 1, bagian 1 maksudnya. Oh, Coba aku ulang lagi. Aku sambil periksa. 点 what's the time now? listening ya. Ya, ini listening. 一、听 Oh, 力 benar-benar kok, benar-benar. 1. Listening. 第一部分， Part 1. 第1到5题，听词或短语，判断对错。 Questions 1 to 5. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如， Example, 很高兴 very happy, 看电影， to see a movie, 一、吃饭。吃饭。 2. 看电影。看电影。 3. 9点。 9点。 4. 看书。看书。 5. 北京。北京。 第2部分， Part 2. 第6到10题，听对话，选择与对话内容一致的图片。
Questions 6 to 10. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如， Example, 你好， how do you do? 你好，很高兴认识你。 How do you do? Nice to meet you. 6，现在几点？现在5点。 6，现在几点？现在5点。 7，你什么时候见李老师？我下午1点10分去学校见李老师。 7，你什么时候见李老师？我下午1点10分去学校见李老师。 8，我想看电影。好啊，下午我有时间，我们一起去。 8，我想看电影。好啊，下午我有时间，我们一起去。9，你星期六工作吗？不工作。9，你星期六工作吗？不工作。10，你什么时候去北京9月17住3天。10，你什么时候去北京9月17号去，住3天。第3部分 Part 3. 第11到15题，听句子，回答问题。 Questions 11 to 15. Listen to the sentences and answer the questions. 例如， Example, 下午我去商店，我想买一些水果。 I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 他下午去哪里？ Where is she going this afternoon? 11，我10点去工作，现在在家。他几点工作？ 11，我10点去工作，现在在家。他几点工作？ 12，现在8点，
我们9点前去看电影。他们几点去看电影12，现在8点，我们9点前去看电影。他们几点去看电影13，我中午12点看书。他12点做什么13，我中午12点看书。他12点做什么14，我下午喝茶，中午12点前不喝茶。他什么时候喝茶14，我下午喝茶，中午12点前不喝茶。他什么时候喝茶15，他在北京住3天，星期5回家。他什么时候回家15，他在北京住3天，星期5回家。他什么时候回家Boleh dicoba baca nomor 1 sampai 5 jawabannya? Kayaknya ini aku salah semua sih, Kak. Loh, mau diulang kah? Kita coba dulu jawabanku ya. Oke. Nanti ulang jawabannya. Nanti ulang soalnya aja. Oke. Karena kayak susah kali ini, susah ini. Oh, susah. Beda ya? Iya, berarti dia naik makin lama. Dikit lagi soalnya udah mau jenazah 1 kan. Oke, 1, 2 putuy, 3 putuy, 4 putuy, 5 putuy. Oke, 1 tadi apa? 1 tadi putuy, salah. Dia itu bener nggak? Oke, ini aku baca jawabannya ya. 1 2 itu 3 itu putuy, 3 4 5 salah, 2 itu Iya, betul, 1 salah. Benar nggak, sama nggak? Oke, Sama. oke, benar. Lanjut 6 sampai 10. 6 D, 7 E, 8 A, 9 F, 10 B. Oke, benar. Sama nih. Benar. Iya kah? Iya, benar. Wah, Lanjut 11 hingga sampai 15. 11 B, 12 C, 13 B, 14 A, 15 B. Oke, 12 sama 14 beda jawabannya. Kita lihat 12 sama 14. Kita buka lagi. Lesson 11.